Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan prediksi UMPTKIN tahun 2020. Kali ini part keempat, karena banyak banget yang chat di WA, di Instagram, apalagi komentar di YouTube kalau kalian menunggu part keempat. Dan sumpah, semakin banyak yang komen, semakin banyak yang mendukung saya untuk membuat video, saya itu semakin greget juga untuk membuat videonya. Jadi gemes banget pengen buat video. Dan tolong kalau di sini banyak komen lagi, saya akan melanjutkan lagi ke part yang kelima. Terus apa ya? Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena channel ini sangat bermanfaat buat kalian yang para pejuang kampus tahun 2020. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya Leni Agustin 10 dan info.umptkin, karena di sana saya sering mengadakan live dan pembagian soal serta pembahasan. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke, next. Jadi ini adalah part keempat ya. Jadi soal nomor 10. Teman-teman bisa nonton part-part sebelumnya supaya lebih paham ya soal-soal UMPTKIN tahun 2020. Oke, di soal ini mengatakan rumput sebanyak 70 kg dihabiskan oleh 30 ekor sapi. Nah, jika keseluruhan sapi sebanyak 48 ekor, diperlukan rumput sebanyak titik-titik. Oke, jadi di sini saya pertegas bahwa perbandingan itu ada dua, yaitu perbandingan senilai dan yang kedua adalah perbandingan perbalik nilai atau terbaliknya ya. Nah, ini adalah konsep, ini juga sudah banyak banget naik di soal-soal ujian UMPTKIN mengenai perbandingan. Jadi di sini saya jelaskan perbandingan ada dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan perbalik nilai. Oke, kapan dikatakan perbandingan senilai? Itu dikatakan perbandingan senilai ketika angkanya itu semakin besar. Kemudian kalau perbalik nilai maka kebalikan dari senilai. Oke, di sini kita ketahui dulu bahwa 70 kg itu dihabiskan oleh 30 ekor sapi. Nah, jadi 70 kg itu dihabiskan oleh 30 ekor sapi. Oke, kemudian jika keseluruhan sapi sebanyak 48 ekor, maka diperlukan rumput berapa? Nah, anggaplah rumputnya kita X karena itu yang mau dicari ya. Di sini 48 ekor. Nah, teman-teman sudah bisa menebak bahwa kita menggunakan perbandingan nilai apa. Di sini kan awalnya 30 ekor, kemudian bertambah menjadi 48 ekor. Maka di sini kita menggunakan perbandingan senilai. Mengapa? Karena angkanya itu bertambah atau semakin besar. Oke, jadi 70 per X sama dengan 30 per 48. Iya, ini ya 70 per X, kemudian 30 per 48. Oke, nolnya langsung kita matikan saja. Untuk lebih mudah, itu adalah trik matematika ya, supaya kalian tidak menggunakan angka yang besar 70 dan 30. Jadi kita matikan nolnya asalkan sama-sama ada nol di ruas kiri dan di ruas kanan. Jadi di sini sisa 7 per X sama dengan 3 per 48. Oke, sekarang 3 per 48 ini bisa kita bagi menjadi 1 per 16. Kita bagi saja ya, 48 bagi 3, 16, 3 bagi 3, 1. Jadi sisa kita menghitung 7 per X sama dengan 1 per 16. Kita kali silang, X kali 1X sama dengan 7 kali 16, yaitu 112. Oke, jadi jawabannya adalah 112. Kita lihat di option, jawabannya adalah C. Oke, next soal nomor 11. Jadi di sini ada gambar, lagi-lagi di sini mengatakan panjang bangunannya. Di sini sebenarnya panjang bangunan ini tidak tidak jelas, soalnya panjang bangunan itu mungkin yang ditanyakan keliling ya, lebih tepatnya keliling. Karena kalau mengenai gambar itu pasti yang ditanyakan kalau bukan luas, volume, dan keliling. Kalau panjang bangunan kan tidak terlalu tidak terlalu jelas soalnya begitu. Oke, langsung saja kita kerja. Jadi di sini soalnya berapakah panjang bangunan di bawah ini. Nah, jadi di sini kita mencari kelilingnya saja ya.
Jadi di sini ada 6, 10, kita keluarkan dulu segitiganya. Jadi segitiganya seperti ini. Di sini 6, di sini 10. Nah, jadi di sini kita harus cari berapa nilai di sini untuk mengetahui keliling dari segitiga ini. Untuk mencari keliling itu sama seperti cara, yaitu X sama dengan akar dari 10 pangkat 2 kita kurang dari 6 pangkat 2. Ini ya, 10 pangkat 2 kita kurang dengan 6 pangkat 2. Untuk cara ini namanya cara Pitagoras. Sudah banyak banget soal yang saya kerjakan mengenai soal Pitagoras. Soal sebelumnya tadi juga mengerjakan Pitagoras ya. Oke, lanjut saja. Jadi di sini akar 10 pangkat 2 kan 100. Kita kurang dengan 6 pangkat 2 kan 36. Jadi X sama dengan akar 64. Jadi X sama dengan 8. Jadi di sini kita sudah menemukan 8, maka kita masukkan di sini 8. Jika di sini 8, maka di sini juga 8 ya, karena ini kan sebangun. Nah, ketika di sini 6, maka di sini juga 6. Oke, jadi kita menarik kesimpulan bahwa di sini kita mencari keliling, maka K sama dengan rumus keliling, yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Oke, jadi 2 dalam kurung panjangnya 8, kemudian ditambah lebarnya 6. Jadi 2 dikali 8 tambah 6, 14. Jadi 2 dikali 14 sama dengan 28. Oke, jadi di sini jawabannya tidak ada ya guys. Nah, maka dari itu tadi saya mengatakan bahwa kalau panjang bangunan ini soalnya cukup tidak jelas ya, dia meminta apa. Tapi di sini kan tadi kita mencari nilai dari ini ya. Nilai di sini kan tadi kita cari 8. Hasil yang kita dapat 8. Jadi bisa saja soal ini meminta panjang dari panjang bangunan ini yang dia maksud. Jadi jika memang itu jawabannya kita pilih B. Nah, jadi saya jelaskan kembali, kalau bangunan ini bisa saja dia meminta keliling, bisa saja dia meminta luas, tapi di sini meminta panjang bangunan. Nah, jadi mungkin dia meminta ini. Oke, jadi jelas ya guys. Oke, next. Jadi di sini saya memberikan mengenai soal cerita lagi-lagi ini menjelaskan atau menanyakan tentang luas. Nah, jadi di soal UMPTKIN itu sebenarnya sama saja sih guys, cuma dia sedikit memutar-mutar soal, dan kalau teman-teman tidak teliti dalam mengerjakan itu teman-teman bisa salah jawab ya. Oke, langsung saja. Di sini ada soal, seorang pengembang kawasan ingin membuat perumahan di lahan seluas X meter persegi. Nah, ia merencanakan 1/5 dari lahannya akan dijadikan lahan hijau. Sisanya akan dibangun 1000 unit rumah dengan luas masing-masing 100 meter persegi. Pertanyaannya, berapakah X? Nah, jadi di sini kita ketahui dulu bahwa luasnya itu X meter ya, X meter pangkat 2 atau sama saja dengan X meter persegi. Dalam istilah matematika itu kalau dia pangkat 2 maka dinyatakan X meter persegi ya. Kemudian jadi kita cari di sini sisanya untuk lahan hijau ya, sisa untuk lahan hijau. Nah, di sini kan tadi mengatakan bahwa dia menggunakan X. Nah, luas X-nya. Kemudian dia merencanakan 1/5. Jadi kita kurang dengan 1/5. Jadi sisa yaitu anggaplah X ini kita jadikan 5/5. Jadi dikurang dengan 1/5. Jadi sama dengan 4/5 X. Di sini kenapa saya memisahkan 5/5? Karena 5/5 ini kan sama dengan 1 saja ya. 5/5 kan hasilnya 1. Nah, jadi 1X ini kan tidak dibaca satunya ya kalau dalam matematika. Jadi 5/5 kurang 1/5 itu 4/5X. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapat sisa untuk lahan hijau yaitu 4/5X. Sama dengan tadi mau dibuat 1000 unit rumah, 1000 unit rumah dengan luas 100 meter persegi. Jadi kita kali dengan 100. Oke, jadi selanjutnya 4/5X
sama dengan 1000 dikali 100, yaitu 100.000. Jadi X sama dengan, kita kali silang, 5-nya kita bawa ke sebelah kanannya, jadi 5 kali 100.000 kita bagi dengan 4. Ini sebagai pembagi ya. Jadi X sama dengan 500 kita bagi dengan 4. Jadi X sama dengan 125.000. Kita lihat apakah ada di option 125.000. Nah, jadi jawabannya adalah C. Yap, segitu dulu video kali ini, prediksi UMPTKIN tahun 2020 part keempat. Jika di video ini banyak banget lagi yang komen untuk lanjut ke part kelima, saya akan semakin semangat juga untuk membuat video part kelima. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena channel ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang mengikuti UMPTKIN dan yang ingin masuk di kampus tahun 2020. Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke seluruh teman-teman kalian yang pejuang UMPTKIN tahun 2020. Dan sekarang saya ini juga mengadakan tryout yang ketiga untuk UMPTKIN, ada IPA dan IPS. Kalian bisa searching video saya cara mengerjakan tryout ketiga. Ini tryoutnya gratis ya dan berhadiah pulsa bagi 3 orang yang memiliki skor tertinggi. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram saya @leniagustin10 dan info.umptkin karena di sana saya sering mengadakan live dan juga saya sering membagikan soal serta pembahasannya. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.